Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dresmayani. Di sini saya sebagai ketua kelompok. Anggota saya ada Rido, Noval, Baginda, dan Elsa. Pada slide pertama, ini ada Human Relation. Human Relation yaitu berupaya untuk mempererat rasa persaudaraan dan mendapatkan kepuasan dari apa yang Anda lakukan. Pria, baik hubungan pria ataupun juga sangat penting dalam lingkungan kerja. Mulai dari level manajemen, senior, ataupun eksekutif. Sekarang, PR atau Public Relation menurut Frank Jeffkins dalam berikut bukunya, Public Relation adalah bentuk komunikasi yang berlaku untuk semua orang ataupun jenis semua organisasi, yaitu apakah komersial atau non komersial itu sama saja, dan itu pun berlaku di sektor publik dan di sektor swasta. Yang kedua ada tujuan Human Relation. Human Relation memiliki tujuan tertentu, termasuk penanggulangan masalah komunikasi yang memerlukan perubahan. Khususnya ada pada buku Corporate Communication, A Guide to Theory dan Praktek. Jeff Cornelissen mendefinisikannya, komunikasi bisnis adalah fungsi manajemen yang kerangka kerja untuk koordinasi internal dan eksternal, yang efektif untuk tujuan untuk pengaturan dan pemeliharaan reputasi yang baik di antara para pemangku kepentingan tergantung organisasinya. Singkatnya, komunikasi korporat adalah sebuah fungsi manajemen yang bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif di dalam dan di luar organisasi. Misalnya mengubah sikap negatif menjadi positif. Oke, karena perkembangannya lahirlah istilah public relation atau yang dikenal dengan PR pada akhir Perang Dunia Kedua atau pada awal abad ke-20-an. Sedangkan istilah corporate communication atau Corcom muncul setelah era pada tahun 1970-an. Ketika beberapa negara Arab memberlakukan embargo minyak, menurut Frank Jeffkins, ini disebut kekuatan PR menciptakan citra atau suasana opini publik yang baru bersenang-senang atau coba mensempurnakan gambar yang ada. Kepemimpinan dan organisasi merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berkaitan. Peran seorang pemimpin atau akan mempengaruhi terhadap jalannya organisasi atau perusahaan tersebut. Kemampuan dan keterampilan kepemimpinan dalam pengarahan adalah faktor penting efektivitas pemimpin. Pemimpin bertanggung jawab dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Pemerintah sebagai salah satu unsur yang penting dari negara mempunyai struktur kepemimpinannya, seperti halnya pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP. Mempunyai struktur kepemimpinan yang bertujuan mengatur jalannya suatu organisasi. Tugas serta fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP. Yang pertama, penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran DPPAPP. Yang kedua, pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran DPPAPP. Yang ketiga, penyusunan kebijakan, pedoman, dan standar teknis penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Yang keempat, pelaksanaan fasilitas dan dukungan dana, sarana dan prasarana, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana. Yang kelima, pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah. 6. Pengordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah reproduksi, infertilitas, dan pencegahan penularan HIV atau AIDS dari ibu hamil kepada anaknya. Yang ketujuh,
pelaksanaan kebijakan bina sosial dan bina fisik pemberdayaan masyarakat kelurahan. Dan yang terakhir, pengkoordinasian norma standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK, bidang pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak serta keluarga berencana. Jadi bisa kita simpulkan apapun jabatan dan pekerjaannya, entah di bidang pemerintahan ataupun bisnis, menjadi seorang pemimpin ataupun leader sebuah divisi bukanlah hal yang mudah. Banyak tanggung jawab serta orang-orang yang dimimpinnya ada di pundaknya. Maka dari itu, tanggung jawab seorang pemimpin sangatlah besar dan berat jika hanya dibawa sendiri, tapi mudah jika diangkat bersama dengan satu visi dan misi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.